Istana Pulau Es, Jilid 4, Bagian 2. Orang-orang itu terbelalak heran, kemudian tertawa-tawa. Dan wanita itu memeluk Maya. Juga orang-orang itu memeluk dan menepuk-nepuk pundak Maya, memuji-muji dalam bahasa Khitan campuran. Kini wanita itu yang menjadi kucing, dan Maya harus menjadi seorang di antara tikus-tikus yang dikejar. Maya berlari mengitari wanita itu seperti yang lain. Wanita itu lalu bergerak cepat, menubruk ke sana-sini, dan gerakan mereka yang berkejaran itu sedemikian cepatnya, sehingga pandang mata Maya menjadi berkunang-kunang. Dan tahu-tahu, lengannya telah ditangkap oleh wanita itu yang tertawa-tawa. Tertangkap, tertangkap, mereka berteriak-teriak dan mentertawakan Maya. Celaka, pikir Maya, kalau permainan ini diteruskan, tentu dia yang akan selalu menjadi kucing, karena gerakannya jauh kalah cepat oleh orang-orang aneh ini. Maka dia lalu mencari akal. Dia berdiri di tengah lingkaran, dan mengangkat tangan kanan ke atas. Yang kiri bertolak pinggang, kemudian berkata nyaring, "Dengarlah kalian, aku adalah Putri Maya, putri dari Raja Khitan." Akan tetapi orang-orang itu hanya saling pandang, dan menggerakkan pundak. Bengong dan lengang-lengong menggemaskan hati Maya. Seorang di antara mereka, wanita tua yang memakai kalung dari kerikil-kerikil besar diuntai, menjawab, "Raja Khitan, kami tidak kenal. Namamu, Maya." "Benar," jawab Maya, kesal. Orang-orang itu sudah berlarian lagi mengitarinya sambil berteriak-teriak, "Kejar, tangkap." Maya merasa mendongkol sekali, dan kembali ia mengangkat tangan, menyuruh mereka berhenti. "Dengar, aku mempunyai permainan yang lebih bagus dari ini." Orang-orang itu memandangnya. Ada yang melongo bodoh, ada yang kecewa karena permainan dihentikan. Akan tetapi, nenek yang agaknya menjadi pemimpin mereka, dan yang agaknya lebih cerdik daripada mereka, atau lebih tepat, tidak begitu goblok, berkata, "Permainan apa?" Yang jenderal berada di tengah, dan, "Apa jenderal?" Semua bertanya, termasuk nenek-nenek berkalung. "Jenderal, ya, jenderal." "Goblok kamu," Maya membentak, dan orang-orang itu menyeringai, tertawa-tawa, dan agaknya bangga dan senang dikatakan goblok. Melihat ini, Maya menjadi kasihan sendiri dan melanjutkan, "Yang jadi jenderal mengeluarkan perintah, yang harus cepat-cepat kalian turut. Siapa yang paling lambat menurut perintah, dialah yang harus menggantikan aku jadi jenderal. Kalau aku bilang tertawa, kalian harus cepat tertawa. Kalau bilang menangis, kalian cepat menangis. Mengerti?" Ada di antara mereka yang belum mengerti, sehingga ramailah mereka saling bertanya-tanya. Akhirnya mereka tertawa-tawa dan bersorak, tanda bahwa mereka telah mengerti dan suka akan permainan baru itu. Melihat ini, lega hati Maya, dan dia pun ikut pula merasa gembira. Lupa akan kemengkalan dan kemuakan karena orang-orang itu baunya, ledis dan apek sekali. Tanda tak pernah mengenal air rupanya. "Nah, bersiaplah," kata Maya sambil bertolak pinggang. Tiba-tiba ia membentak, "Berjongkok!" Semua orang terperanjat. Ada yang tertawa, ada yang menangis, karena mengira bahwa Maya akan memerintahkan itu. Kemudian berturut-turut mereka menjatuhkan diri berjongkok, sampai ada yang terjengkang dan terbukalah penutup tubuh mereka. Maya tertawa terpingkal-pingkal, dan dalam keadaan kacau balau itu, sukar dilihat siapa yang paling terlambat melakukan perintah. Mereka juga tertawa-tawa gembira sekali. "Wah, tidak beres," kata Maya. "Kalian jangan tergesa-gesa, harus mendengarkan perintahku baik-baik, baru berlomba mentaati perintah. Yang paling lambat menjadi jenderal. Mengerti?" Mereka semua mengangguk sambil terkekeh-kekeh. "Awas, ya, sekarang." Maya bertolak pinggang lagi. Kemudian tiba-tiba ia membentak, sengaja menghentikan perintahnya, atau menahannya di tengah-tengah. Baru saja bilang, semua orang sudah terpelanting karena berlomba untuk berjongkok. "Lari." Maya melanjutkan perintahnya. Tentu saja orang-orang yang tadinya berlomba jongkok itu kini menjadi kacau balau. Meloncat dan lari saling bertubrukan sambil tertawa-tawa. Maya sendiri terpingkal-pingkal menyaksikan tingkah pola mereka itu. Maya mengajarkan bermacam permainan kanak-kanak kepada mereka, sehingga orang-orang itu menjadi amat girang,
dan menganggap Maya sebagai anggota keluarga mereka sendiri. Mereka bermain-main di tempat itu sampai malam tiba. Kemudian, mereka itu mengajak Maya untuk pulang. Pulang? Pulang kemana? Maya bertanya. Wanita tua berkalung menggandeng tangannya. Mari, ikutlah. Kita pulang dan makan. Setelah berkata demikian, nenek ini lalu menggerakkan kedua kakinya berlari, diikuti oleh semua anak buahnya. Maya hampir menjerit saking kagetnya, ketika tubuhnya seperti dibawa terbang saja. Luar biasa sekali cepatnya lari mereka itu. Mereka membawanya ke lereng sebuah bukit yang berbatu-batu. Kemudian mereka memasuki goa yang amat dalam, merupakan terowongan batu. Kiranya di sebelah dalam amat luas, dan orang-orang aneh ini tinggal di dalam perut gunung. Jumlah mereka ada 30 orang lebih, dan pemimpinnya adalah nenek itulah. Sederhana sekali kehidupan mereka, namun mereka itu setiap saat selalu bergembira dan bermain-main. Ketika tiba di depan goa, serombongan anjing serigala menyambut dengan liar dan menggonggong berisik. Tadinya Maya sudah siap-siap untuk menjaga diri, karena gerombolan binatang itu bukanlah anjing-anjing jinak, melainkan serigala-serigala yang liar dan buas. Akan tetapi, sekali saja nenek itu mengeluarkan suara menggereng dan menyalak seperti anjing, gerombolan serigala itu mendekam ketakutan. Kemudian, seorang anak-anak berusia 10 tahun menggiring mereka dengan cambuk ranting pohon. Gerombolan serigala itu pergi dengan patuhnya, seperti sekumpulan anjing yang terlatih baik. Di dalam ruangan yang luas di perut gunung itu, Maya diajak makan minum oleh mereka. Yang mereka makan adalah buah-buahan dan daging dipanggang begitu saja. Entah daging apa, akan tetapi rasanya enak. Minumnya air biasa. Karena perutnya amat lapar dan tubuhnya lelah, Maya makan dengan lahap dan nikmatnya, sehingga perutnya menjadi penuh dan dia tertidur di tempat makan itu. Demikianlah, Putri Raja Hitan yang biasanya hidup penuh kemuliaan dan kemewahan itu, kini diterima menjadi anggota keluarga, atau teman segerombolan manusia liar yang belum mengenal peradaban. Mereka merupakan sekumpulan anak-anak yang sudah tua, karena hanya tubuhnya saja yang sudah dewasa dan tua, namun watak dan jalan pikiran mereka masih seperti kanak-kanak di bawah 10 tahun. Maya terpaksa tinggal bersama mereka, karena di tempat itulah yang ia anggap paling aman. Karena dia masih khawatir kalau dua orang manusia iblis India itu masih mencarinya. Selama beberapa hari tinggal dan bermain-main dengan mereka, Maya memperhatikan mereka itu. Dan mendapat kenyataan bahwa mereka itu rata-rata, dari yang kecil sampai yang tua sekali, memiliki keringanan tubuh dan kecepatan gerak yang amat luar biasa. Tidak lumrah manusia biasa, akan tetapi, biarpun tenaga mereka kuat-kuat berkat cara hidup yang liar itu, namun mereka tidak pandai ilmu silat. Dia benar-benar merasa heran sekali. Pada suatu pagi, ketika anak-anak berloncatan mengambil buah-buah yang tergantung tinggi di pohon dengan cara meloncat dan menyambar buah-buah itu dengan tangan, ia bertanya kepada seorang anak-anak. Anak perempuan yang sebaya dengannya. Dari mana kalian mempelajari gerakan yang demikian ringan dan cepat? Mula-mula anak perempuan itu tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Maya. Akan tetapi ketika Maya mengajaknya meloncat-loncat, dan ternyata loncatan Maya jauh kalah tinggi, anak perempuan itu kelihatan takut-takut. Maya mendesak, dan anak itu menoleh ke kanan-kiri, kemudian menggandeng tangan Maya dan ditariknya Maya lari pergi dari dalam perut gunung. Perlahan dulu. Wah, bisa jatuh aku. Maya terengah-engah karena temannya itu berlari cepat sekali melalui terowongan yang amat curam. Tebing yang berada di punggung gua itu, dan yang agaknya tidak bisa didatangi manusia, kecuali dari jalan terowongan dalam tubuh gunung itu. Makan itu, anak itu berkata sambil menudingkan telunjuknya ke arah sebatang pohon yang tumbuh di lereng tebing yang curam tadi. Setelah berkata demikian, anak itu lari meninggalkan Maya sambil berkata, "Aku takut, takut." Dan sebentar saja dia sudah lenyap. Lari pergi melalui terowongan tadi, agaknya hendak kembali. Jantung Maya berdebar tegang. Takut apakah? Apa ada bahaya di situ? Ia memandang dan ternyata sunyi saja di situ. Sunyi yang aneh sekali, karena agaknya tidak terdapat makhluk hidup di tebing itu. Bahkan tidak tampak burung terbang seekor pun.
Tempat apakah ini? Ia memandang ke arah pohon yang ditunjuk oleh anak tadi. Pohon apakah itu? Daunnya lebat hijau kebiruan. Batangnya tinggi sekali seperti pohon raksasa. Disuruh makan itu? Apa maksudnya anak tadi? Apanya yang dimakan? Maya termenung dan memutar otaknya. Berusaha menyelami kata-kata dan pikiran anak yang ia tahu amat sederhana jalan pikirannya itu. Tadi ia bertanya tentang ginkang mereka, kemudian anak itu kelihatan takut-takut, menoleh ke sana-sini. Hal ini tentu berarti bahwa anak itu takut untuk bicara tentang ginkang mereka, atau mungkin sekali bahwa kepandaian mereka yang khas itu merupakan rahasia mereka. Agaknya mereka mengerti bahwa keringanan tubuh dan kecepatan gerakan mereka itu amat berguna dan penting bagi mereka, untuk mengejar binatang buruan, atau untuk melarikan diri dari bahaya. Kemudian anak itu mengajaknya ke tempat aneh ini yang belum pernah ia kunjungi. Menunjuk ke arah pohon, dan menyuruh dia makan itu, lalu melarikan diri karena takut. Kiranya tidak salah lagi. Gerakan ginkang mereka tidak mengandung dasar ilmu silat, melainkan keringanan tubuh sewajarnya yang timbul dalam tubuh mereka. Tentu pohon itulah yang menjadi rahasianya. Makan apanya? Tentu buahnya, ataukah daunnya? Dan anak itu lari ketakutan karena mungkin pohon itu merupakan rahasia besar keluarganya. Karena telah membawa Maya ke situ, tentu saja dia takut kalau mendapat hukuman. Maya mulai mempelajari keadaan tebing. Pohon itu jauh di bawah. Sedikitnya ada 500 kaki jauhnya dari pinggir tebing. Dia mencari-cari jalan turun, akan tetapi tidak ada sama sekali. Kalau dia hendak pergi ke pohon itu, dia harus merayap turun. Padahal tebing itu curam bukan main. Dasarnya tidak tampak, jauh di bawah pohon itu. Dindingnya curam dan licin, rata. Hanya ada lubang-lubang di permukaan batu yang menjadi dinding tebing. Mana mungkin memanjat turun? Sekali terpeleset dan terpelanting ke bawah, sama halnya jatuh dari langit. Maya bergidik ngeri. Betapa mengerikan. Mengerikan? Masa menghadapi yang begini saja mengerikan? Setelah semua yang pernah ia alami, dipaksa mengikuti gerombolan manusia iblis yang dipimpin Butan, menyaksikan perkosaan dan pembunuhan sambil menghadapi bahaya maut berkali-kali, setelah terkubur di bawah tumpukan mayat-mayat manusia, mandi darah mereka, setelah ia terancam maut secara mengerikan dalam tangan sepasang manusia iblis dari India, apa artinya menuruni tebing macam itu? Tidak seberapa, kenangan akan segala bahaya yang pernah ia alami. Semua kengerian yang telah dihadapinya, hati Maya mengeras. Dan ketika ia kembali memandang ke bawah tebing, dia tidak merasa ngeri lagi. Keberaniannya timbul kembali, semangatnya bangkit. Kalau benar pohon itu mendatangkan ginkang sehebat yang dimiliki orang-orang itu, dia harus mendatanginya. Bahaya terpeleset yang dihadapinya akan sepadan dengan pahala yang akan diperolehnya kalau dia berhasil. Soalnya hanya mati atau hidup. Dan mati atau hidup bukan dia yang menentukan. Asal dia berhati-hati, kalau sampai gagal dan mati pun tidak akan penasaran lagi. Dengan hati-hati sekali, mulailah Maya menuruni tebing itu. Ia merayap seperti seekor kera. Sedikit demi sedikit turun ke bawah. Kakinya meraba-raba mencari injakan, disusul tangannya yang mencari pegangan. Memang sukar dan amat berbahaya. Di sana-sini terdapat akar-akar atau batu menonjol yang dapat dipergunakan sebagai injakan kaki dan pegangan tangan. Akan tetapi ia harus berhati-hati dan menguji lebih dulu kekuatan akar atau batu itu sebelum dipergunakan untuk menahan tubuhnya. Sekali akar putus atau terlepas, dia akan melayang ke bawah, hancur lebur di dasar yang tak tampak dari situ saking dalamnya. Begitu hati-hati dan lambat Maya merangkak menuruni tebing itu, sehingga jarak yang hanya 500 kaki itu ditempuhnya dalam waktu lebih dari 2 jam. Akan tetapi akhirnya ia dapat sampai juga ke pohon besar dengan napas terengah-engah dan tubuh penuh keringat. Kaki tangannya menggigil gemetar saking lelahnya. Namun wajahnya berseri-seri ketika memandang ke atas pohon, karena tampak olehnya buah-buah berbentuk bulat lonjong yang berwarna merah. Setelah mengatur napasnya dan kaki tangannya tidak gemetaran lagi, Maya lalu memanjat pohon itu. Jantungnya berdebar ketika tangannya meraba buah-buah merah. Dipetiknya 5 butir buah yang paling besar dan paling merah, lalu ia membawa buah-buah itu turun ke bawah pohon.
Tanah di bawah pohon itu terjepit batu-batu dan luasnya ada 3-4 meter, sehingga tempat ini merupakan tempat yang paling aman. Tanpa mempedulikan lagi akibatnya, dia lalu mulai makan sebutir buah. Bukankah anak perempuan itu mengatakan, makan itu? Rasa buah itu manis-manis masam, dan mengandung rasa keras seperti arak. Akan tetapi amat lezat bagi Maya yang sudah haus dan lapar itu. Apalagi disertai harapan bahwa buah ini mengandung khasiat yang luar biasa untuk meningkatkan ginkangnya. Habislah 5 butir buah itu, dan Maya merasa kenyang sekali. Tiba-tiba ia mengerutkan alisnya, menekan-nekan perutnya karena perutnya terasa mulas sekali. Makin lama makin hebat, melilit-lilit seperti diremas-remas. Maya merintih-rintih ketika perutnya mengeluarkan bunyi. Tak tertahan lagi rasa nyeri perutnya. Cepat Maya menggunakan kedua lengannya yang gemetar untuk membukai pakaiannya. Sambil merintih-rintih dan setengah sadar, dia menguras perutnya sampai tubuhnya terasa lemas dan habis kekuatannya. Setelah isi perutnya terkuras keluar semua, agak reda rasa nyeri di perutnya. Akan tetapi kini tulang-tulang di tubuhnya mulai terasa nyeri. Dan kuku-kuku jari, sambungan-sambungan tulangnya mengeluarkan bunyi berkerotokan. Sakitnya bukan main. Dan akhirnya, dalam keadaan setengah telanjang, Maya roboh pingsan di bawah pohon. Dia tidak tahu berapa lamanya ia pingsan. Ketika sadar, ia segera mencuci tubuh dan pakaiannya yang kotor dengan air yang mengucur keluar dari celah-celah batu dekat pohon. Tubuhnya terasa sehat akan tetapi lemas sekali, dan perutnya berbunyi terus minta diisi. Lapar bukan main. Setelah tubuh dan pakaiannya tercuci bersih, Maya kembali memanjat pohon. Dia berlaku nekat. Kalau buah pohon itu benar-benar mempunyai khasiat dan mendatangkan keuntungan bagi dirinya, syukurlah. Kalau sebaliknya akan meracuni tubuhnya, biarlah. Apapun akibatnya dia harus makan buah pohon itu karena di situ tidak ada benda lain yang boleh dimakan. Sedangkan perutnya amat lapar, tenaganya habis sehingga tanpa dipulihkan tenaganya, tidak mungkin ia kembali memanjat ke atas. Baru turunnya saja sudah begitu sukar, apalagi kakinya dan tubuhnya begitu lemah pula. Kenekatan hati Maya ini ternyata amat menguntungkannya. Kalau dia Jerry setelah menderita hebat akibat makan buah itu sehingga tidak berani makan lagi, tentu dia akan kehabisan tenaga di tempat itu dan tidak dapat naik lagi. Setelah kini ia makan buah itu lagi dengan hati-hati, hanya menghabiskan sebutir, perutnya kenyang dan tubuhnya terasa enak sekali. Nyaman dan ringan, ringan. Ia mencoba berloncatan. Benar-benar ringan, bukan main. Dia dapat meloncat 2 kali lebih tinggi daripada biasa. Bukan main girangnya hati Maya. Selama 3 malam dia berada di bawah pohon itu. Setiap hari hanya makan buah merah dan minum air pancuran. Pada hari keempat, ia mulai merasa khawatir. Betapapun bodoh orang-orang itu, kalau akhirnya mereka melihatnya di pohon yang mereka rahasiakan, dia bisa celaka. Dia harus naik dan kembali kepada mereka. Maya mengambil 5 butir buah merah, mengantunginya, dan kemudian mencoba untuk memanjat naik. Hampir ia berteriak saking girangnya, karena sekarang pekerjaan ini dapat ia lakukan dengan amat mudahnya. Bahkan ia dapat setengah berlari memanjat naik, berpegang kepada lubang-lubang dan akar-akar di permukaan dinding tebing. Hal ini adalah karena beberapa sebab. Pertama, memang khasiat buah-buah yang dimakannya selama 3 hari itu membuat gerakannya ringan dan gesit. Dan kedua, kakinya di dalam pendakian, naik lebih mudah daripada turun. Kalau turun, selain harus melihat ke bawah yang menimbulkan rasa nyeri, juga yang mencari jalan adalah kaki, maka tentu saja amat sukar. Sebaliknya, kalau naik, mata kita mudah saja mencari pegangan batu, dan kita tidak terganggu oleh pemandangan yang mengerikan di bawah. Kini dalam waktu beberapa menit saja Maya telah tiba di atas. Ia membalik dan tersenyum-senyum memandang pohon yang tumbuh jauh di bawah itu. Ingin ia menari-nari saking girangnya, akan tetapi begitu teringat kepada orang-orang aneh yang berada di dalam perut bukit, lenyap kegembiraannya, terganti kekhawatiran. Bagaimana sikap mereka nanti kalau melihat dia kembali setelah menghilang selama 3 hari? Maya memasuki terowongan dan berlari cepat sekali. Setelah tiba di ruangan luas dalam bukit, di situ sunyi sekali.
Tidak tampak seorang pun. Tentu mereka sedang bermain-main di luar, pikirnya. Karena perutnya lapar sekali, makan buah merah terus-menerus selama 3 hari tidak dapat mengenyangkan perutnya lagi, maka dia lalu menyerbu sisa makanan yang berada di ruangan itu. Daging panggang yang masih hangat, dan buah-buahan lain yang mengenyangkan perut. Setelah kenyang, barulah ia berlari melalui terowongan yang menuju keluar. Benar saja seperti dugaannya, 35 orang itu semua berkumpul di depan goa dan bermain-main. Bahkan kini rombongan serigala yang 20 ekor lebih jumlahnya ikut pula bermain-main di situ, dipimpin oleh seorang anak laki-laki yang memegang ranting pohon. Masih heran hati Maya menyaksikan betapa binatang-binatang serigala yang buas, dan yang di dunia ramai merupakan binatang paling sukar dijinakkan, kini lebih jinak daripada anjing-anjing pilihan di bawah ancaman sebatang ranting di tangan seorang kanak-kanak. Akan tetapi ia terkejut bukan main, memandang terbelalak dan menahan napas ketika ia memandang ke arah orang-orang tua yang berkumpul di sebelah kanan. Di antara mereka itu ada yang sedang menari-nari berjingkrakan seperti biasa, akan tetapi ada pula yang sibuk menyayat-nyayat daging dan memanggang daging itu. Kalau yang disayat-sayat dagingnya itu bangkai seekor binatang buruan, tentu Maya tidak akan melongo. Akan tetapi jelas tampak olehnya bahwa yang disayat-sayat dan diambil dagingnya yang dipanggang itu adalah mayat manusia. Dan tak jauh dari situ tampak seekor kuda yang dicancang. Celaka, mereka agaknya membunuh manusia dan kini memanggang dagingnya. Maya bergidik dan perutnya terasa mual hendak muntah. Cepat ia berlari ke arah mereka dan bertanya kepada nenek pemimpin mereka. Apa ini? Mengapa kalian membunuh orang? Nenek itu memandang kepadanya, berteriak girang. Hi-3, Maya telah kembali. Semua orang bersorak-sorak girang dan menari-nari mengelilingi Maya. Akan tetapi gadis cilik ini membanting kaki dan membentak. Kenapa kalian membunuh orang ini? Dia menuding ke arah mayat yang sudah tak karuan macamnya. Karena daging pada lengan, dada, pinggul, paha dan betis telah diambil dan dipanggang. Dia membunuh, kami pun membunuh. Sama, nenek itu menerangkan sambil menunjuk ke arah bangkai seekor serigala. Mengertilah kini Maya, kiranya orang asing yang datang menunggang kuda ini telah membunuh seekor di antara serigala-serigala peliharaan mereka. Maka orang-orang aneh itu lalu mengeroyok dan membunuhnya. Bahkan mulai memanggang dagingnya. Wah, tidak boleh makan dagingnya. Tiba-tiba sebutir buah merah meloncat keluar dari kantungnya ketika ia membanting kaki. Buah itu menggelinding ke dekat kaki nenek pemimpin, yang seketika berteriak kaget, mengambil buah itu, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan ia menjerit-jerit penuh kemarahan. Jeritan yang tidak dimengerti artinya oleh Maya. Semua orang lari berdatangan. Cepat sekali dan makin ramailah mereka berteriak-teriak. Bahkan ada yang seperti menangis sehingga Maya menjadi bingung sekali. Tiba-tiba nenek itu mengeluarkan suara menggereng dan menggonggong yang aneh sekali. Dan segerombolan serigala itu membalas dengan gonggongan meraung-raung, kemudian lari mendatangi. Nenek itu menuding ke arah Maya dan serigala-serigala itu langsung saja menyerang Maya. Maya terkejut, cepat melompat menghindar. Orang-orang itu sejenak memandangnya, kemudian berserabutan mereka lari memasuki goa, meninggalkan Maya yang diserbu oleh gerombolan serigala buas. Agaknya semua orang itu berlomba memasuki goa, dan sikap mereka cemas dan marah. Maya yang kembali diserbu serigala-serigala buas itu cepat menendang seekor serigala terdepan, kemudian ia membalikkan tubuh dan lari. Sambil menyalak-nyalak, 20 ekor serigala mengejarnya. Maya teringat akan kuda yang berada tak jauh dari situ, maka cepat ia lari menghampiri, meloncat ke punggung kuda, merenggut kendali yang dicancang, lalu membalapkan kuda itu. Akan tetapi rombongan serigala itu tetap mengejar dengan kecepatan luar biasa. Kuda meringkik-ringkik ketakutan, berusaha lari cepat, akan tetapi sebentar saja dapat disusul dan diserang kedua kaki belakangnya. Kuda terpekik dan terguling. Maya cepat mendahului meloncat, dan ia bergidik ngeri ketika melihat betapa gerombolan serigala itu kini menerkam tubuh kuda, seperti serombongan semut mengeroyok seekor jangkrik. Memperoleh kesempatan selagi gerombolan serigala itu berpesta memperebutkan bangkai kuda. Maya lalu lari lagi.
Bukan lari menjauh, melainkan kembali ke bukit. Karena lari ke depan yang merupakan padang rumput amatlah berbahaya. Tidak ada tempat sembunyi. Ia berlari cepat. Akan tetapi tiba-tiba dari samping bukit muncul serombongan serigala lain. Dan dari belakang pun serigala-serigala yang tadi sudah mengejar lagi. Celaka, pikirnya. Mengapa aku begini bodoh? Kalau tadi meloncat ke atas pohon, tentu selamat. Kini ia telah terjepit dari depan dan belakang. Tidak ada pohon di situ. Yang ada hanyalah batu-batu karang bertumpuk-tumpuk. Tiba-tiba ia melihat celah-celah di antara batu karang yang merupakan sebuah goa kecil. Hanya itulah tempat ia dapat sembunyi. Maka tanpa berpikir panjang lagi Maya lalu berlutut dan merangkak hendak memasuki goa yang amat kecil. Bret, ujung bajunya robek digigit seekor serigala dari belakang. Wekek, celana di lutut kanan juga robek. Setan, Maya menjadi marah. Segera ia membalikkan tubuh, menendang serigala yang menggigit celananya sehingga binatang itu terlempar. Kemudian tangannya yang sudah menyambar batu itu bergerak. Prak, kaing, kaing. Serigala kedua memekik-mekik dan berkelojotan dengan kepala hampir remuk. Segera dia diserbu kawan-kawan sendiri yang haus darah itu. Kesempatan ini dipergunakan oleh Maya untuk menyusupkan tubuhnya ke dalam goa kecil, kemudian tumit kakinya menendang-nendang batu yang menonjol di atas sehingga batu akhirnya terlepas dan jatuh menutup goa kecil. Maya terus merangkak maju, makin lama makin gelap dan sempit, akan tetapi ia tidak mau berhenti. Siapa tahu serigala-serigala itu dapat membuka penutup goa, dan tentu saja mereka dapat merangkak lebih cepat. Kalau sampai dia tersusul di tempat sempit ini, apa yang dapat ia lakukan? Membalikkan tubuh tidak bisa. Bagaimana mungkin melawan binatang-binatang itu dengan dua tumit kaki? Tentu kakinya akan habis digerogoti, lalu sepasang daging pinggulnya. Bulu tengkuknya meremang dan ia bergidik membayangkan semua itu. Akan tetapi tidak ada serigala yang mengejarnya. Maya tidak tahu bahwa sebangsa serigala paling takut memasuki lubang yang tidak dikenalnya. Hanya menyalak-nyalak dari luar, menantang dan memancing penghuni lubang untuk keluar. Mungkin binatang ini takut kalau ada bahaya, misalnya serangan ular yang akan menyambut mereka di dalam lubang yang gelap. Akhirnya terowongan kecil itu membawa Maya ke dalam terowongan besar yang menuju ke ruangan tempat tinggal orang-orang aneh. Akan tetapi keadaan di situ sunyi sekali. Maya terheran-heran dan cepat ia berdiri melalui terowongan itu ke dalam ruangan besar. Tak seorang pun nampak di situ. Kemanakah mereka? Tiba-tiba Maya mendapat pikiran bahwa mungkin sekali mereka itu beramai-ramai menuju ke pohon rahasia mereka, untuk melihat bagaimana keadaan pohon itu setelah diketemukan Maya. Karena di luar menanti bahaya berupa anjing-anjing serigala, Maya lalu mengambil keputusan untuk menyusul orang-orang itu. Setelah mereka melihat bahwa dia tidak mengganggu pohon, tentu mereka tidak akan marah lagi, pikirnya. Dia tidak suka kepada mereka, apalagi setelah melihat mereka membunuh dan makan daging manusia. Akan tetapi pada saat itu, tidak ada jalan lain kecuali berbaik dengan mereka, dan kelak mencari kesempatan untuk meninggalkan mereka. Maya mendengar sorak-sorai mereka, maka ia mempercepat larinya dan akhirnya ia tiba di tebing yang curam. Tak tampak seorang pun di situ, akan tetapi suara mereka datang dari bawah tebing. Ia terheran-heran dan cepat menghampiri tebing dan memandang ke bawah. Kiranya 35 orang itu semua berada di sana, di pohon itu. Dan hebatnya, besar kecil tua muda semua memanjat pohon dan beramai-ramai mengambil buah sambil bersorak-sorak. Kraakek, seketika wajah Maya menjadi pucat. Celaka, serunya ketika melihat dari atas betapa pohon itu tumbang berikut akar-akarnya, kemudian melayang ke bawah membawa 35 orang yang masih bersorak-sorak. Agaknya tidak sadar bahwa maut mengerikan menanti mereka jauh di bawah, di dasar yang tidak tampak. Maya memandang dengan wajah pucat sampai pohon yang melayang-layang turun itu tidak kelihatan lagi. Ia memejamkan matanya, napasnya memburu. Pemandangan tadi terlampau hebat, terlalu mengerikan. Kemudian ia termenung di pinggir tebing dan mengenangkan semua peristiwa itu. Dia kini mengerti bahwa agaknya, setelah pohon yang mempunyai khasiat luar biasa itu dia ketahui, orang-orang itu merasa khawatir kalau ia akan menghabiskan buah itu.
Betapa bodohnya, karena kekhawatiran itulah agaknya maka mereka semua, tanpa kecuali, lalu mendatangi pohon untuk mengambil semua buahnya. Baik yang merah maupun yang masih hijau, yang besar maupun yang masih pentil. Karena tidak kuat menahan tubuh 30 orang yang semua memanjat dan mengenjot-ngenjot dahan sambil bersorak-sorak, akhirnya pohon itu tumbang. Jebol berikut, akar-akarnya yang tidak dapat mencengkeram tanah terlalu kuat karena terhalang batu-batu karang. Maka habislah riwayat orang-orang aneh itu. Dan habis pula riwayat pohon yang mempunyai khasiat begitu luar biasa. Teringat ini, Maya meraba kantungnya. Ia merasa menyesal sekali bahwa dari 5 butir buah yang dibawanya, kini tinggal sebutir lagi. Yang 4 entah lenyap di mana. Tentu terjatuh ketika dia dikejar-kejar gerombolan serigala.